Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa ni'matin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan kita akan senantiasa berada pada jalur serta senantiasa taat pada aturan yang telah ditentukan dalam agama. Dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, iman dan takwa menjadi modal penting dalam meneguhkan keislaman, sehingga kita tidak akan menghadap Allah kecuali dalam keadaan Islam. Allah menegaskan dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir, atau ada yang menyebutnya dengan Rabiul Tsani, yaitu bulan ini adalah bulan yang keempat dalam kalender Hijriyah, yakni setelah bulan Rabiul Awal dan sebelum bulan Jumadil Ula. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika Rabiul Awal merupakan bulan yang identik dengan peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Akhir juga memiliki beberapa peristiwa penting yang bisa diambil hikmahnya. Di antaranya adalah penurunan surat Al-Hasyr, yaitu pengusiran yang disebabkan upaya pembunuhan kepada Rasulullah yang dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Nadir. Kaum ini adalah kaum yang pertama dikumpulkan dan diusir dari Madinah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 2, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur di antara ahlul kitab Yahudi Bani Nadir dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Para ahli tafsir menyebut bahwa pengusiran terhadap kaum Yahudi itu terjadi karena dua hal, yakni kepemimpinan Rasulullah yang tegas dan keridhaan Allah terhadap umat muslim. Peristiwa lainnya yang terjadi pada bulan Rabiul Akhir selanjutnya adalah sejarah diutusnya Khalid bin Walid oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bani Harith ibni Ka'ab pada tahun 10 Hijriah. Berkat perjuangan Khalid Bani Al-Haris ibnu Ka'ab, akhirnya masuk Islam. Selain itu, beberapa peperangan di zaman Nabi juga pernah terjadi pada bulan ini. Di antaranya adalah perang Dzatur Riqa pada tahun keempat Hijriyah, perang Al-Ghabbah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-6 Hijriyah, dan perang Al-Ghamr yang dipimpin oleh Ukashah ibni Mihsan. Kaum muslimin jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah, dari peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Akhir ini, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Nabi Muhammad sering melakukan peperangan? Perlu diketahui bahwa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah
adalah bukan memulai perang, namun peperangan yang dilakukan oleh Nabi adalah dalam rangka membela diri. Saat di Makkah, Allah Subhanahu wa ta'ala malah memerintahkan Nabi untuk tidak melawan. Namun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya diizinkan untuk berperang melawan orang-orang yang selama ini memerangi kaum muslimin. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 39. Uzina lillazina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa membela mereka. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, selain untuk membela diri, terjadinya peperangan di zaman Nabi adalah untuk memberi pelajaran terhadap musuh yang mencari gara-gara atau bersekongkol mengganggu umat Islam. Meskipun sudah ada perjanjian atau kerjasama, peperangan ini adalah untuk melakukan penertiban atau penghukuman agar perjanjian yang telah dilakukan tidak dilanggar. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, peperangan di zaman Nabi juga terjadi guna menggagalkan rencana musuh yang mengancam keselamatan kaum muslimin. Selain diizinkan Nabi Muhammad SAW untuk berperang dalam rangka membela diri, Allah juga telah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pelindung semua golongan, termasuk mereka yang berbeda agama. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Jika seseorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk mempelajari sejarah yang terjadi di bulan Rabiul Akhir, sekaligus mengerti apa yang terjadi dan alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Hal ini ditujukan agar kita tidak salah dalam memahami sejarah, sekaligus kita bisa mengambil ibrah atau hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Penting bagi kita untuk melihat masa lalu sebagai bekal untuk menghadapi masa depan. Kesuksesan yang terjadi dalam sejarah perlu dicontohkan dan diwujudkan dalam kehidupan saat ini, sementara kegagalan dalam sejarah harus menjadi pelajaran dan diusahakan dengan sekuat tenaga untuk tidak terulang kembali. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mislu amsi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Al-Hadis riwayat Al-Hakim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga hadirnya bulan Rabiul Akhir ini menjadi momentum untuk terus belajar dari sejarah dan memahami dengan benar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sukses dalam mengarungi kehidupan ini dengan belajar dari sejarah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.